Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahla. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan shalihan mutaqabbala. Allahumma rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimat, ibu-ibu, para ummahat, jamaah sekalian yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah pada kesempatan pagi yang berkah ini kita kembali memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semuanya. Nikmat-nikmat yang begitu besar, nikmat-nikmat yang begitu banyak yang tidak terhitung oleh jari jemari kita. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat sehat. Insya Allah ibu-ibu semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Apakah ada yang sakit, ibu? Adapun mungkin kalau ada yang kurang sehat, kita atau saudara kita, kerabat kita, kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat penyakitnya dan menetapkan pahala baginya. Allahumma amin. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat kesempatan di mana sampai detik ini Allah masih menitipkan amanat berupa nafas. Alhamdulillah semuanya masih bernafas ya Ibu. Alhamdulillah. Allah masih memberikan kita umur usia sampai detik ini. Satu nikmat yang sangat diangan-angankan oleh mereka yang sudah mendahului kita. Mereka orang-orang yang sudah terbaring di liang lahat di kubur mereka, tidak hasrat lagi terhadap rumah mewah yang selama ini mereka perjuangkan. Tidak tertarik lagi dengan jabatan yang mereka perebutkan selama ini. Kalau mereka ditawari apa yang mereka inginkan, mereka hanya menginginkan detik-detik waktu untuk bisa balik lagi ke dunia. Bisa duduk di majelis ilmu seperti para ummahat hari ini, bisa membaca istighfar walaupun 1-2 kalimat, bisa salat 2 rakaat, bisa membaca 1-2 ayat, 1-2 halaman Al-Quran. Dan ternyata nikmat yang mereka angan-angankan itu berada bersama kita hari ini. Maka ini nikmat yang besar. Mudah-mudahan kita betul-betul mampu memaksimalkan waktu ini untuk amal saleh. Dan kemudian tentunya kita juga bersyukur, kita sadarkan hati kita bahwa ada nikmat yang sangat besar dalam kehidupan kita. Sehingga kalau kita ingat nikmat ini, maka musibah sebesar apapun akan terasa kecil. Yaitu nikmatul Islam wal iman, nikmatul hidayah wa taufik. Allah memilih kita menjadi seorang muslim-muslimah di antara miliaran manusia. Allah Maha mampu melahirkan kita di tengah orang-orang kufur, orang-orang ingkar. Namun Allah memilih kita di antara hamba-hambanya, dititipkan hidayah, harta yang paling mahal. Kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya nikmatul istiqomah di atas Islam kita, di atas iman kita, sampai saatnya nanti kita pulang kembali kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian para ummahat, marilah kita bersama-sama menghaturkan sholawat dan salam kita kepada junjungan kita, uswatun hasanah, suri tauladan kita, orang yang paling kita cintai, hamba Allah yang paling mulia, nabiyina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga,
para sahabat, dan seluruh umatnya hingga yaumil qiyamah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para ummahat, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita akan bicara tentang tema takdir. Takdir adalah bagian yang sangat penting di dalam akidah kita. Bagian daripada rukun iman kita. Dan takdir ini kadang disalahpahami oleh sebagian orang. Ada orang yang memahami bahwa takdir itu adalah pasrah, sehingga ia jatuh pada keyakinan yang fatal, tidak ada ikhtiar. Karena takdir itu bagaimana kita pasrah secara totalitas. Namun ada sebagian orang yang kemudian menafikan takdir Allah, sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupan dia, ketika ia mendapatkan suatu keberhasilan, ia lupa sujud dan berdoa memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya para ummahat, kalau kita bicara tentang takdir, bukan hanya sebatas ilmu pengetahuan, tapi sesuatu yang dibutuhkan oleh hati, agar kita mampu menjadi kuat saat diuji, menjadi tenang ketika menghadapi cobaan Allah, dan senantiasa tunduk terhadap keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah takdir. Jadi bukan hanya sekedar ilmu pengetahuan para ummahat, tapi hal yang dibutuhkan oleh hati kita. Agar apa? Agar kita tenang, kuat saat menghadapi cobaan, musibah, ada ikhtiar dalam keadaan selemah apapun, dan kita mampu menundukkan hati kita dan seluruh anggota badan kita terhadap semua keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi harapan kita, ngajinya kita ini bukan hanya sekedar pengetahuan ilmu yang ada di memori kita ya ibu-ibu. Kita ngerti takdir, ini maknanya seperti ini, pembagian seperti ini. Harapannya kita mampu menginstal makna takdir pada jiwa kita, sehingga ketika terjadi sesuatu yang tidak sesuai dengan hasrat dan keinginan kita dalam kehidupan kita, dan itu pasti ada, karena tidak semua dalam kehidupan kita itu sesuai dengan keinginan kita ibu. Ini harapannya kita mampu menginstal makna daripada takdir itu pada jiwa kita. Baik para ummahat, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita masuk pada bagian yang pertama. Ini sisi ilmiahnya. Yang pertama, kita memahami makna takdir. Di dalam pembahasan kitab-kitab para ulama sering diungkapkan dengan al-qadha wal qadar. Al-qadha wal qadar. Al-qadha wal qadar. Sebagian para ulama mengatakan bahwa qadha dan qadar itu maknanya sama. Qadha dan qadar maknanya sama. Sebagian ulama yang lain mengatakan ada perbedaan. Qadha adalah ma hakama bihillah subhanahu min umuri khalqih wa awjadahu fil waqi'. Qadha adalah apa-apa yang Allah tetapkan. Apa-apa yang Allah tetapkan dari seluruh perkara hamba-hambanya. Apa-apa yang Allah tetapkan dari seluruh perkara-perkara hambanya. Wa aujadahu fil waqi', dan mewujudkannya dalam kehidupannya.
Dengan bahasa yang mudah dan ringkas apa Ibu? Qada itu adalah takdir Allah yang sudah terjadi. Jadi qada itu adalah kehendak Allah, takdir Allah, keputusan Allah yang sudah terjadi. Kemudian kalau qadar, makna qadar apa? Huwa ma qaddara Allah subhanahu min umuri khalqihi fi ilmi. Al-qadar adalah ketetapan Allah tentang perkara-perkara hambanya di dalam pengetahuannya, di dalam ilmunya. Ketetapan hamba terkait dengan seluruh perkaranya, ketetapan Allah. Ya, ketetapan Allah terhadap perkara-perkara seluruh hambanya fi ilmihi, di dalam ilmunya. Nah, sudah ibu-ibu? Baik. Baik. Nanti insya Allah kita akan pahami dalam pembahasan berikutnya, insya Allah. Jadi dari definisi ini ibu, para ummahat, sebagian ulama mengatakan al-qada wal qadar itu beda. Kalau qada itu ketetapan yang sudah terjadi. Ini sudah keputusan Allah terjadi hari. Makanya misalnya hari ini ditakdirkan kita sampai di tempat ini qada Allah. Sedangkan apa yang belum terjadi 2 hari yang akan datang, 3 hari yang akan datang, itu qadar Allah. Ketetapan Allah yang sudah berada dalam ilmu pengetahuannya, sudah dicatat oleh Allah, sudah dikehendaki namun belum terjadi. Ini namanya qadar. Sebagian ulama, para ummahat, ibu-ibu, barakallahu fikum, membalik maknanya. Kalau qada, ketetapan Allah di dalam ilmunya, dalam catatannya, di Allahul Mahfud dan belum terjadi. Sedangkan kalau qadar, ketetapan Allah pada hambanya dan sudah terjadi. Makanya kalau kita menghadapi sesuatu, barakallahu fikum, mendapatkan sesuatu yang kita tidak sukai ibu, kita mengatakan qadarullah atau qaddarallah wa ma syaa fa'al. Inilah takdir Allah, sudah terjadi. Ya, ini penjelasan para ulama tentang makna al-qada wal qadar. Ada sebagian mengatakan sama, mau disebut qada ya sama dengan qadar. Mau disebut qadar ya sama dengan qada. Ada sebagian ulama yang membedakan ibu-ibu, qada adalah ketetapan Allah yang belum terjadi. Karena kita ini para ummahat, apa yang kita lakukan hari ini yang sudah lalu dan apa yang akan kita lakukan di masa-masa yang akan datang, itu sudah Allah tetapkan takdirnya untuk kita 50.000 tahun sebelum bumi dan langit diciptakan. Sudah diqadha oleh Allah. Kalau kita maknai qadha itu sebagai sesuatu ketetapan yang belum terjadi. Ya, nanti apa yang terjadi hari kiamat kapan, itu semua sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ummahat, ibu-ibu yang dirahmati Allah, saya teringat dengan sebuah hadis. Hadis riwayat Imam Muslim, disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW pernah dalam sehari itu ibu sholat subuh, kemudian setelah sholat subuh turun dari mimbar, beliau menyampaikan ceramahnya sampai duhur. Duhur selesai, sholat duhur, ba'da duhur selesai, ceramah lagi, naik mimbar lagi sampai asar. Sholat asar, asar selesai, kemudian naik mimbar ceramah lagi sampai maghrib. Perawi mengatakan Rasulullah SAW pada waktu itu menceritakan kejadian dunia ini, awal dunia sampai akhir dunia. Kemudian perawi mengatakan orang yang paling alim di antara kita pada waktu itu adalah orang yang paling hafal. Makanya cara terbaik belajar itu menghafal ya ibu. Ada seorang alim mengatakan, aku banyak menghafal, aku banyak membaca, namun yang tersisa hanya apa yang aku hafal. Nah kadang-kadang kita taklim bertahun-tahun ya ibu. Ya ini hukumnya apa? Apa ya Ustaz? Ya sekarang lupa, dulu nggak tahu kan gitu kan. Sekarang lupa, dulu tidak tahu. Makanya pada itu menghafal itu cara terbaik dalam belajar. Baik, kita lanjutkan para ummahat. Kita pahami dulu ya pelan-pelan apa makna qadha dan qadar. Pertama apa? Para ulama mengatakan maknanya sama. Yang kedua, ada yang membedakan. Ada yang mengatakan qadha ketetapan Allah sejak zaman dahulu belum terjadi.
ya, atau sudah terjadi. Nanti soalnya ada sebagian ulama membalik maknanya, ya, sudah terjadi. Kalau qadar belum terjadi. Kemudian yang ketiga, makna yang ketiga, para ulama membaliknya. Kalau qada itu ketetapan Allah yang belum terjadi, kemudian kalau qadar sudah terjadi. Makanya para ummahat tadi kami sampaikan, andaikan sesuatu yang tidak kita sukai kemudian kita dapatkan dalam kehidupan kita, ya, kita katakan qadarullah, inilah takdir Allah, inilah ketetapan Allah. Karena segala sesuatu memang sudah ditetapkan oleh Allah bahkan 50.000 tahun sebelum bumi dan langit diciptakan. Masya Allah. Nah, berikutnya para ummahat, dalam kajian akidah masalah qada dan qadar, para ulama mengatakan al-qada wal qadar, kita harus meyakini 4 perkara. Kalau 4 perkara ini luput, maka cacatlah iman kita terhadap qada dan qadar. Makanya para ummahat, ibu-ibu, al-qada wal qadar, rukun iman diletakkan di akhir ini. Diletakkan di akhir karena ini masalah yang cukup penting namun sedikit rumit. Makanya nanti kita akan jelaskan ada kelompok yang menyimpang terhadap qada dan qadar Allah seperti apa dan bagaimana kita. Ya, diletakkan di bagian akhir, tapi bagaimanapun ini adalah bagian akidah, bagian keyakinan yang kita harapkan jangan hanya sebatas yakin, sebatas ilmiah, namun kita harapkan al-qada wal qadar mampu kita pahami dan kita terapkan dalam kehidupan kita. Al-qada wal qadar, iman kepada takdir, qada dan qadar Allah tidak akan sempurna sampai kita memahami 4 hal. Yang pertama, barakallahu fikum. Yang pertama adalah al-imanu bi anna Allaha 'alimu bi kulli syai'in jumlatan wa tafsilan. Yang pertama, kita beriman, kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala zat yang mengetahui segala sesuatu. Yang pertama, kita yakin dan beriman bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala zat yang mengetahui segala sesuatu, baik secara global maupun secara terperinci. Kita beriman bahwasanya Allah adalah zat yang mengetahui segala sesuatu, mengilmui, mengetahui segala sesuatu, jumlatan wa tafsilan, baik secara global maupun secara terperinci, azalan wa abadan, baik yang sudah terjadi maupun yang belum terjadi, baik secara global maupun terperinci, baik yang belum terjadi maupun yang sudah terjadi. Mengetahui sesuatu baik secara global maupun terperinci yang sudah terjadi, yang akan terjadi, atau sesuatu yang tidak mungkin terjadi, andaikan itu terjadi, bagaimana nanti terjadi. Wah, repot ya Ibu. Saya ulangi, nggak harus dicatat semuanya. Mengetahui hal yang sudah terjadi, mohon, ya, penciptaan manusia dikabarkan oleh Allah bahwa manusia pertama kali adalah Nabi Adam alaihissalam. Ini sekaligus menolak pemahaman bahwa manusia modern ini adalah keturunan kera. Allahumma musta'an. Kita yakin dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mengetahui apa-apa yang akan terjadi. Sketsa perjalanan manusia di masa-masa yang akan datang, tanda-tanda kiamat besar, kita belum tahu Ibu. Nanti akan muncul Imam Mahdi. Imam Mahdi sosok pemimpin di akhir zaman dengan ciri-ciri yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian muncul Dajjal dengan ciri-cirinya. Turun Nabi Isa alaihissalam, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, dan tanda-tanda besar hari kiamat itu sudah dikabarkan oleh Allah melalui lisan Rasulullah SAW. Itu Allah ketahui semuanya. Hari kiamat kapan? Bahkan tidak ada satu makhluk pun, jangankan kita, Nabi Muhammad nggak ngerti. Tahunya hanya global. Hari Jumat, jamnya kapan? Kita nggak ngerti. Makanya kalau ada orang yang ngarang-ngarang tentang hari kiamat, oh hari kiamat tahun 2012, tapi nggak jadi, ya nggak jadi, sudah lewat. Kemudian ada yang mengatakan 2030,
Kalau 2030 kiamat, nanti 2045 nggak jadi Indonesia emas dong Ibu. Kiamat duluan kan gitu. Enggak, itu bohong semuanya. Rasulullah SAW tidak tahu kapan rincinya hari kiamat. Hari Jumat jam berapa? Tidak tahu. Jangankan Nabi Muhammad, malaikat Israfil, siapa dia para umat? Malaikat yang diperintahkan oleh Allah untuk meniup sangkakala. Dari awal sampai akhir tugasnya itu. Itu hanya memegang sangkakala, dan dikabarkan dalam hadis sangkakala itu sudah ada di mulutnya. Tinggal menunggu perintah Allah sambil mengangkat kepalanya menunggu perintah Allah. Makanya ada yang tanya, Ustaz, kalau misalnya malaikat Israfil tiba-tiba batuk gimana? Enggak sengaja niup, enggak mungkin salah SOP malaikat itu. Israfil pun tidak tahu kapan hari kiamat, dan ini diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga para ummahat, Allah Maha tahu sesuatu yang tidak akan terjadi, tidak mungkin, mustahil. Apa? Mustahil terjadi apa contohnya? Hidupnya orang mati, bangkitnya mati. Orang yang mati bangkit kembali lagi, ada roh gentayangan. Mungkin nggak Ibu? Nggak mungkin. Andaikan ada itu adalah jin yang menampakkan dirinya. Ya, mereka itu malah pengen balik, pengen beramal soleh. Makanya andaikan roh itu diberikan kesempatan untuk balik, itu nggak mungkin nakutin orang Ibu. Dosa sudah berikan kesempatan balik malah nakutin orang. Andaikan mereka diberikan kesempatan balik, saya yakin akan hadir di sini. Ada ibu-ibu pakai kafan di sini. Ngapain Bu? Ngaji Ustaz. Ya kan? Ngaji, ikut Jumat berkah. Ya kalau ada kesempatan haji kan gitu kan? Enggak mungkin kalau dikasih kesempatan kemudian nakutin orang malah nambah dosa. Enggak mungkin. Nah, ini termasuk bagian yang tidak mungkin terjadi. Andaikan terjadi, Allah tahu bagaimana nanti itu terjadinya. Makanya ketika ada orang yang minta pada Allah, ya Allah, aku ingin kembali ke dunia, aku ingin beriman. Gak mungkin kamu kembali pun akan menjadi orang kafir. Allah Maha tahu apa yang akan terjadi, sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Saking dalamnya ilmu Allah itu. Maka ini bagian pertama, takdir seseorang cacat. Kalau kita tidak memahami konsep yang pertama, konsep takdir pada bagian pertama, beriman, yakin dengan sepenuhnya. Allah Subhanahu wa taala mengilmui segala sesuatu yang nampak, yang syahadah ataupun ghaib, yang tidak nampak, yang sudah terjadi, yang belum terjadi, bahkan sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Andaikan itu terjadi, bagaimana nanti terjadi? Orang yang mati nggak mungkin hidup lagi, nggak mungkin balik lagi. Tapi andaikan itu terjadi dengan izin Allah, Allah tahu bagaimana nanti hidupnya orang itu. Ini dalamnya ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalilnya cukup banyak. Dicatat saja Ibu karena materi kita cukup padat hari ini. Surat Al-Hasyr ayat 22. Surat Al-Hasyr bisa sambil cek. Kita agak sedikit ini cepat berdalil. Surat Al-Hasyr surat berapa para ummahat? Ya, surat 59 ayat 22. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah. Silakan dibaca maknanya. Surat 59 ayat 22. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Nah, alimul ghaibi wasyahadah. Allah mengetahui hal-hal yang tidak nampak dan hal-hal yang nampak. Itulah Allah. Kemudian juga firman Allah surat At-Talaq ayat 12. At-Talaq surat 65 ayat 12 di penghujung ayatnya. Ahata bi kulli syai'in ilma. Allah itu meliputi segala sesuatu, apanya? Pengetahuannya, ilmunya. Ayat 12 surat keberapa? 65 di penghujung ayatnya. Ahata bi kulli syai'in ilma. Allah yang menciptakan 7 langit dan dari penciptaan bumi juga selesai. Perintah Allah berlaku padanya, agar kamu mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan ilmu Allah benar-benar meliputi segala sesuatu. Dan ilmu Allah benar-benar meliputi segala
Sesuatu tidak ada yang tersembunyi dari Allah. Baik yang kita ucapkan itu, baik yang kita batin, bahkan apa yang akan kita ucapkan, Allah Maha tahu. Ini harus kita yakini. Ya, Allah Maha tahu Ibu, kapan seseorang itu lahir, kapan seseorang itu meninggal, berapa rizki yang akan ia makan. Itu semua dalam ilmu Allah. Maka dalam sebuah hadis disebutkan, lan tamuta nafsun hatta yustakmala rizquha. Orang itu tidak akan wafat, tidak akan mati sampai disempurnakan rizkinya. Kita sudah dijatah, maka ada ungkapan rizki orang sudah ditakar. Ya, tidak mungkin tertukar, sudah diukur, tidak mungkin kabur. Ya, tidak ada istilah, oh itu aslinya rezeki saya diambil orang Ustaz karena saya bangunnya kesiangan. Enggak. Ya itu bukan rezeki kamu, sebabnya kamu memang enggak bangun, sudah dicatat di sana. Bahkan orang yang ketika meninggal Ibu dalam keadaan tidak normal. Maksudnya apa? Orang meninggal tidak dalam keadaan normal, mungkin kecelakaan atau bahkan bunuh diri, waliyadzubillah. Apa kemudian Allah enggak tahu? Kamu mati kok enggak ngasih tahu? Kan gitu kan? Kan ada orang yang memiliki keyakinan yang keliru. Ada orang-orang sekte yang namanya Mu'tazilah mengatakan bahwa ajal manusia itu memiliki dua masa. Ajal yang ditetapkan oleh Allah. Si fulan meninggal tahun 2030. Kemudian yang kedua, ajal yang ditetapkan untuk dirinya sendiri. Kalau dia tidak sabar menunggu 2030, misalnya 2028 dia bunuh diri. Ini keyakinan yang salah. Jadi seakan-akan Allah mengetahui sesuatu setelah terjadi. Tidak. Di dalam ilmu Allah, si fulan itu mati karena seperti ini, mati karena seperti itu sudah Masya Allah, sudah takdir Allah, sudah ketetapan Allah. Karena memang itu adalah rahasia Allah ya Ibu. Maka mati itu datang tiba-tiba, tidak memberitahu kepada kita, tidak harus menunggu kita itu baik dulu, taubat dulu. Bahkan seringkali mati itu di tengah-tengah Ibu, di tengah-tengah harapan kita, di tengah-tengah cita-cita kita yang belum terwujud. Kita bisa lihat para umat Ibu beberapa waktu yang lalu, beberapa hari yang lalu, ada mungkin ya saudara kita, kaum muslimin saudara kita yang meninggal, ada tabrakan kereta, musibah. Siapa menyangka pada hari itu dia diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing punya rencana, besok hari saya ketemu dengan si fulan, punya hari istimewa, 1 pekan kemudian saya menunggu anak saya lulus, saya usaha seperti ini. Siapa yang menyangka bahwa kematian itu bisa menyergap kapanpun, bahkan di tengah-tengah rencana saya. Tapi semua itu berada dalam ilmu Allah. Ini yang pertama para umat, apapun itu tidak ada yang luput dari ilmu Allah. Ini konsep pertama tentang takdir. Kalau orang kemudian batin, masa Allah tahu sih, nah udah cacat ya. Tapi ini baru konsep ya Ibu, belum membahas bagaimana nanti kita mengaplikasikan tentang konsep takdir dalam kehidupan kita. Baik, yang kedua sekarang. Yang kedua yang harus kita yakini adalah keimanan. Al-imanu bi annallaha kataba ma sabaqa bihi ilmuhu min maqadiril khalaiq ila yaumil qiyamati fil lauhil mahfuz. Keimanan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala, keimanan, keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala zat yang telah mencatat, zat yang telah mencatat seluruh takdir makhluk. Mencatat seluruh takdir makhluk sampai hari kiamat di Al-Lauh Al-Mahfuz, di Al-Lauhul Mahfuz. Keyakinan iman bahwa Allah zat yang mencatat takdir seluruh makhluk sampai hari kiamat di Al-Lauhul Mahfuz. Jadi yang kedua apa Ibu-ibu? Catatan. Selain diilmui oleh Allah, segala sesuatu sudah dicatat Ibu. Sudah dicatat oleh Allah. Ada orang dicatat di Al-Lauhul Mahfuz, oh anaknya sekian, oh anaknya semua laki-laki, oh anaknya semuanya perempuan,
Oh, anaknya berpasang-pasangan. Wallahu alimun qadir. Ingat, Allah Maha mengetahui, Allah Maha mampu. Ada satu ayat yang berbicara seperti itu, Ibu. Artinya Allah Maha tahu tentang kebaikan bagi hambanya. Ada orang berpikir kalau punya anak lebih baik, belum tentu para umahat. Kadang-kadang keberkahan hadir itu dalam kesabaran. Allah menjadikan dia masuk surga mendapat derajat yang tinggi bukan karena anak, tapi karena kesabaran dalam penantian. Ya, tangis diam-diam dalam doa, sujud yang panjang minta pada Allah, rintihan doanya mengharap rahmat Allah, itu mengantarkan dia ke derajat yang tinggi di surga. Orang nggak ngerti Allahu alim. Tapi orang sok tahu kalau saya punya anak pasti bahagia. Belum tentu. Belum tentu ibu-ibu. Ada orang berharap, nangis-nangis minta kepada Allah berikan anak. Ketika berikan anak dia nangis, tapi bukan di rumahnya, di sisi Ka'bah, di sisi Hajar Aswad, nangis mengadu akan kedurhakaan anaknya. Ada seperti itu. Maka Allahu alim. Kemudian Allah qadir. Allah itu maha mampu, artinya apapun yang ada pada diri kita bukan kuasa kita, tapi kuasa Allah. Tidak perlu kita membanggakan sesuatu yang bukan milik kita. Diberikan anak, alhamdulillah, bahasa lisanmu dengan tahmid, Allah memberikan anak. Bukan karena kamu subur, suami subur, bukan. Maka tidak perlu kemudian merendahkan orang lain. Tidak perlu kemudian menanyakan sesuatu yang menyakiti hati orang-orang yang belum dikasih anak. Tidak perlu kemudian kita ulang-ulang pertanyaannya. Kapan kamu punya anak? Kamu nggak mau punya anak ya? Bukan nggak mau, tapi belum dikasih oleh Allah. Kalau kita bisa request kemudian dikabulkan setiap permintaan kita, kita pengen juga. Tapi ingat segala sesuatu itu adalah kudrah Allah para umahat. Maka kalau kita bangga dengan harta yang ada pada diri kita, anak-anak yang ada pada diri kita, sama saja kita tidak tahu malu karena membanggakan sesuatu yang bukan milik kita. Alhamdulillah. Baik, yang kedua apa ibu-ibu? Yakin iman bahwa segala sesuatu sudah ditulis, bukan hanya di ilmu Allah, ditulis, ada database-nya. Bahkan dalam sebuah hadis diberikan dengan kita, "Ma minkum min ahadin," kata Rasulullah, tidak ada salah seorang pun di antara kalian illa waqad kutiba lahu maq'aduhu fil jannah aw fil nar. Tidak ada salah seorang di antara kalian kecuali sudah ditulis namanya dia nanti menjadi penghuni surga atau neraka. Sampai seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kalau orang sudah ditakdirkan, sudah diilmui oleh Allah, sudah ditulis oleh Allah menjadi ahli surga atau ahli neraka, faman amal, kemudian fungsinya amal apa?" Ini jadi titik poin. Masalah yang halus yang kemudian orang itu bagaimana usaha atau tidak, semua sudah dituliskan gitu kan. Perhatikan jawaban Rasul yang sangat luar biasa, menenangkan hati kita. Karena kita sepakat para umat, siapa yang tahu takdir kita? Jangan tentang akhirat kita ibu, besok hari seperti apa kita tahu? Tidak tahu. Rasulullah mengatakan, "I'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah." Beramallah kalian, semangat berbuat baik. I'malu, beramal. Tugas kita beramal. Fakullun muyassarun lima khuliqalah, karena segala sesuatu itu apa? Akan dimudahkan untuk sesuatu yang telah diciptakan untuknya. Maka kita pastikan ibu-ibu, mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini hadir dalam majelismu adalah bagian yang akan mengantarkan kita ke takdir surga. Ya, kalau kemudian diajak, ayo ngaji, wah ngapain ngaji? Ya, surga neraka sudah diciptakan, nggak usah ngaji. Berarti Anda telah menciptakan jalan menuju takdir Anda ke neraka. Karena masing-masing kan nggak ngerti ibu. Kalau kemudian orang itu kemudian tidak beramal dengan alasan takdir sudah ditetapkan, dia telah suudzon terhadap takdirnya sendiri. Paham ya ibu? Masing-masing kita dia tahu takdir kita, ya, dan kita diperintahkan beramal. Amal itu akan mengantarkan pada takdir yang telah ditetapkan bagi dia, baik ataupun buruk. Yang kedua, dalilnya belum kita sebutkan ya ibu. Surat Al-An'am. Al-An'am surat yang ke-6 ayat 38. Ma farraqna fil kitabi min syai'. Silakan dibaca. Al-An'am ayat 38. Boleh dibaca. Mikrofonnya dinyalakan ibu, biar didengar oleh jamaah yang lain. Dan tidak ada seekor binatang pun yang ada di bumi dan burung-burung yang
terbang dengan kedua sayap, melainkan semuanya merupakan umat-umat juga seperti kamu. Tidak ada sesuatu pun yang kami luputkan di dalam kitab, kemudian kepada Tuhan mereka dikumpulkan. Iya. Tidak ada yang luput dari kitab. Nah, kitab di sini perlu kita pahami, Ibu-ibu. Dalam Al-Quran kadang-kadang kitab yang dimaksud adalah kitab Al-Quran atau kitab Injil, kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada para nabinya. Terkadang kitab yang dimaksud adalah kitab catatan takdir. Maka di sini barakallahu fikum, Alkitab di sini bukan Al-Quran, bukan Injil, bukan Taurat, tapi kitab catatan takdir. Makhluk dengan beragam macam besar, sebesar apapun. Ya, seperti ikan paus mungkin pernah kita lihat, atau mungkin hewan yang belum pernah kita lihat. Ilmunya ada pada Allah. Ataupun hewan yang paling kecil yang tidak kasat mata, Ibu, semuanya tidak luput dalam kitab catatan database Allah di Allahul Mahfuz. Maka Allahul Mahfuz ada pembahasan tersendiri seperti apa bentuknya, ada mengatakan bentuknya cahaya macam-macam. Selama tidak ada dalilnya kita tidak berani menetapkan. Apakah bentuknya seperti papan lebar atau buku atau apa? Wallahu a'lam bishawab. Tapi di sana database seluruh makhluk, bukan hanya kita. Bayangkan Ibu, kalau kita ini, bayangin, kita sendiri satu orang ditulis sejarah hidupnya. Kalau kita lihat mungkin biografi seorang tokoh, itu kan diambil cuma cuplikan-cuplikan doang. Ya Ibu, ini tahun sekian, tahun sekian. Tidak digambarkan hari ini bangun melek, ya, kemudian jalan kaki berapa langkah, kemudian ke toilet, kemudian masak. Itu kalau ditulis, Masya Allah, ya, ada biografi ulama sampai tebal. Itu pada cuplikan-cuplikan dari kehidupannya. Satu orang kalau komplit dari lahir, Masya Allah, butuh berapa Ibu? Ini seluruh makhluk, bukan hanya manusia, dari seluruhnya, mau burung, mau hewan, apapun, Masya Allah, semua dalam catatan, tidak ada yang luput. Dan apa yang terjadi tidak ada yang luput. Bahkan rontoknya rambut kita yang kita sendiri tidak sadar, itu tercatat si fulan. Hari ini jam sekian, rontok rambutnya 3 helai. Kita nggak menyadari berapa jumlah detak jantung kita. Kita pernah menghitung Ibu? Nggak pernah. Itu terhitung secara rinci dalam Allahul Mahfuz. Masya Allah, berapa kecilnya kita Ibu, ya, berapa kecilnya kita, Masya Allah, di hadapan besarnya kuasa Allah. Oke, ini yang kedua. Dalilnya cukup satu saja mewakili, karena kalau kita lihat Al-Quran ya bisa ratusan dalil. Baik, kemudian dalam hadis ada, tapi kita sedikit lewati, nggak masalah, karena mewakili insya Allah. Yang ketiga sekarang, yang ketiga, prinsip yang ketiga dalam masalah takdir adalah al-imanu bimasyiatillahin nafidah wa qudratihi syamilah fama sya'a kana wa ma lam yasha' lam yakun wa annahu la harakata wa la sukuna wa la hidayata wa la idlala illa bimasyiatih. Masya Allah. Diterjemahkan ya Ibu? Iya. Baik, yang ketiga adalah keimanan. Keimanan, keyakinan tentang kehendak Allah. Keyakinan, keimanan tentang kehendak Allah. Kehendak bisa ditulis masyiah. Masyiah itu bahasa Arabnya. Masyiah pakai shin dan hamzah, jangan ain ya Ibu. Masyiah lain lagi nanti. Masyiah itu kehendak. Beriman tentang kehendak Allah. Maksudnya apa nih? Kan sering kita ucapkan, ini adalah kehendak Allah. Apa maknanya? Kita sedikit rincikan. Beriman tentang kehendak Allah. Artinya apa? Fama sya'a kana. Apapun yang Allah kehendaki pasti terjadi. Wa ma lam yasha' lam yakun. Dan apa yang tidak ia kehendaki tidak akan terjadi. Fama sya'a kana wa ma lam yasha' lam yakun. Ya, keyakinan tentang kehendak Allah maknanya apa? Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan apa yang Allah tidak kehendaki
tidak akan pernah terjadi. Maka ibu-ibu datang ke sini kehendak Allah atau tidak? Kehendak Allah. Walaupun nanti kita harus pahami, bukan berarti ini kehendak Allah nanti kita itu dipaksa. Kan gitu. Saya dipaksa tiba-tiba jalan sampai sini Ustaz. Padahal kita dikasih pilihan ya Ibu? Kasih pilihan, pengen ngaji atau bolos? Pengen ngaji atau bolos? Oh pengen ngaji Ustaz. Ya, saya senang ngaji walaupun ngantuk. Dengan Bapak kan gitu kan. Ada sebagian orang itu kalau di rumah insomnia, susah tidur. Tapi kalau ngaji itu kok bisa ngantuk. Sama dengan bapak-bapak, susah tidur, punya penyakit susah tidur. Ya, datang ke orang, apa solusinya? Datanglah ke Jumatan. Benar Ibu. Saya itu dalam setahun bisa dikatakan penuh, tapi kadang 1 atau 2 tuh nggak dapat jadwal khutbah. Atau sengaja saya pengen jadi jamaah. Wah itu rasanya diganduli kelopak mata 2 kilo itu. Mulai khotib yang bicara itu seakan-akan sir, apalagi kalau khutbahnya template, udah itu, ya baca kitab ulang setahun ulang-ulang terus kan gitu kan, udah tuh mulai sirap menyerang gitu. Baik, apa yang terjadi, apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, yang Allah tidak kehendaki tidak akan terjadi. Wa annahu la harakata wala sukuna. Ini tambahan penjelasan, boleh dicatat boleh tidak. Tidak ada sesuatu yang bergerak, tidak ada sesuatu yang diam kecuali atas kehendak Allah. Wala hidayata wala idlala, bahkan tidak ada satu petunjuk yang menyapa seseorang. Wala idlal, tidak ada kesesatan yang terjadi pada seseorang kecuali semua itu atas kehendak Allah. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Masya Allah. Ini keimanan tentang kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Dalilnya apa Ibu? Surat Al-Baqarah. Surat yang kedua ayat 253. Atau yang pendek di surat Al-Buruj Ibu itu panjang. Fa'alul lima yurid. Fa'alul lima yurid. Saya cek ayatnya ayat berapa? 253 tadi. Iya. Rasul-rasul kami lebihkan sebagian mereka dari sebagian yang lain. Di antara mereka ada yang langsung Allah berfirman dengannya, dan sebagian lagi ada yang ditinggikannya beberapa derajat. Dan kami beri Isa putra Maryam beberapa mukjizat, dan kami perbuat dia dengan Rohul Kudus. Kalau Allah menghendaki, niscaya orang-orang setelah mereka tidak akan berbunuh-bunuhan setelah bukti-bukti sampai kepada mereka. Tetapi mereka berselisih, maka ada di antara mereka yang beriman dan ada pula yang kafir. Kalau Allah menghendaki, tidaklah mereka berbunuh-bunuhan, tetapi Allah berbuat menurut kehendaknya. Ditambah Al-Buruj ayat berapa Ibu? 16. Fa'alul lima yurid. Allah Maha berbuat apa-apa yang Ia kehendaki. Ya. Ini yang ketiga para ummahat. Fa'alul lima yurid. Ini teori ilmiahnya. Makanya kalau terjadi sesuatu, yakin nggak itu kehendak Allah? Yakin. Jangan hanya terbatas ilmu pengetahuan. Kemudian tingkatan berikutnya nanti masuk tazkiyatun nufus. Kira-kira Allah menghendaki keburukan bagi hambanya atau tidak? Kita saja yang mandang itu buruk Ibu. Contohnya apa? Kita diberikan sakit. Siapa yang ingin sakit di antara kita? Nggak ada Ibu. Kita pengennya sehat, rezekinya lancar, suami yang baik, pasangannya soleh-soleh, anaknya sehat-sehat semuanya. Tapi Allah menghendaki dia sakit, bahkan di usia muda. Ya, teman-temannya Masya Allah, ada yang cerita, Ustaz, saya tidak pernah merokok, saya tidak pernah ngopi, olahraga rutin, pasang ring. Teman saya ngopi tiap pagi, merokok, sehat. Bayangkan coba,
Kalau nggak paham fa'al lima yurid, bisa kufur imannya walaupun setiap hari dia mengatakan bahwa kul inna sholati wa nusuki. Ucapan lisannya lancar, tapi hatinya nggak pernah paham apa yang diucapkan. Karena nggak paham. Dia ngerti secara ilmiah Allah berbuat segala sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Tapi dia tidak mampu praktekkan ketika Allah uji dengan sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginannya. Dia seakan-akan ingin menolak kehendak Allah, tidak memenangkan kehendak Allah. Secara ilmiah iya, Allah itu kehendaknya lebih menang. Tapi apakah hatinya tunduk? Tidak semua, Ibu. Maka orang itu memandang dengan basornya, mata kepala, bukan basirah. Kalau orang memandang dengan basirah didukung dengan ilmu yang sahih. Oh iya, di balik sakit ada hikmah. Maka satu hadis saya sampaikan ini bukan bagi saya, mudah-mudahan bagi para ummahat, hadis Muslim, yaitu ketika Allah menginginkan derajat seorang hamba tinggi di surga, Ibu, yang tidak bisa digapai dengan amal-amal solehnya. Sedekah sering, tapi riya juga sering menghinggapi hatinya. Ya, sholatnya panjang, tetapi ada ujub di hatinya, merasa paling bagus sholatnya. Ya, membaca Al-Quran hanya ingin sekedar diberikan komentar dia seorang qari, seorang yang tahsinnya bagus. Tidak bisa digapai oleh amalnya, istighfarnya tidak serius, tobatnya tidak nasuha. Tapi Allah itu sudah menulis di sana. Ada dalam ilmu Allah, sudah ditulis oleh Allah, sudah dikehendaki oleh Allah. Hamba ini derajatnya di segini nih, bukan di segini nih. Tapi kalau dilihat amalnya nggak bisa nyampe ke sini. Apa skenario Allah? Allah uji dia fi malihi wa jasadihi. Bisa ujian berupa anak atau harta atau keluarga atau apapun. Kemudian Allah tidak membiarkan hamba tadi tenggelam dalam duka tanpa ujiannya. Summa sabbarahu, Allah kuatkan hatinya dan pundaknya itu. Allah kuatkan. Yang mungkin itu tidak kuat dipikul oleh orang lain, tapi Allah kuatkan dia sampai kesabaran itu menjadi sayap yang mengangkat dia tinggi pada derajat yang sudah ditulis oleh Allah di Allahul Mahfuz. Maka semakin nanti kan terungkap di akhirat, tidak hari ini. Yauma tublas sarair. Hari di mana akan dibuka asal rahasia-rahasia. Yang hari ini kita menangis dengan doa kita, ya Allah, kenapa nangis? Kan nggak pernah dikabulkan, orang tidak kunjung ijabah itu nampak. Hari ini kita nangis. Ketika dibuka nanti di akhirat, yauma tublas sarair, ternyata buku catatan kita itu dipenuhi dengan pahala karena doa-doa yang tidak dikabulkan berupa pahala di akhirat. Sampai sebagian salah mengatakan, andaikan orang dibuka pintu gaib, dinampakkan pahala-pahala di balik setiap doa yang tidak dikabulkan, maka ia akan berharap bahwa seluruh doanya dirinya tidak dikabulkan oleh Allah. Hari ini kan nggak dibuka, ibu-ibu. Sholat nggak dikasih pahala langsung aja. Coba kalau dikasih pahala langsung, orang tuh semangat. 1 rakaat 500.000, gitu kan? 2 rakaat subuh 1 juta, itu baru dia, belum anaknya, belum ini kan gitu, Masya Allah. Kalau itu terjadi bagaimana Ibu? Semua sholat langsung dikasih. Warga Jakarta, ini Jaksel, Jakarta Selatan, ditetapkan 1 rakaat. Ini kan standarnya tinggi nih, Jakarta Selatan nih. Yang 1 rakaat 500.000 nggak ditolak kan gitu kan. 1 rakaat 1 juta, dinaikkan sedikit. 2 rakaat 2, baru subuh. Ibu-ibu keluar rumah pagi-pagi nyari nasi uduk. Nah, nyari ketoprak. Itu pada tutup semuanya. Bang, mana nasi uduk? Ngapain? 2 rakaat subuh tadi dapat 2 juta. Masya Allah, nggak jalan Ibu. Nggak jalan, sistem hidup nggak jalan. Makanya disembunyikan Allah, diakhirkan di akhirat. Sholat Jumat, bagi laki-laki yang datang di awal waktu dapat onta. Kalau dikasih onta beneran, seperti berkorban dengan onta, dikasih onta beneran. Setiap Jumat 1 onta. Mau terdapat di mana ontanya? Coba, mau titip ke orang lain, ontanya juga udah banyak. Coba, malah repot kan? Makanya itu akan dibuka oleh Allah dalam kehidupan nyata. Persis analogi seperti ini. Janin di perut anak, di perut seorang ibu, dititipkan oleh Allah apa? Fisik dilengkapi, ada tangan, ada kaki. Bayi di perut ada kaki, fungsinya apa Ibu? Kan nggak mungkin sepak bola di perut kan? Ada bayi sepak bola di sini, nggak ada kan? Apa sih? Dikasih mata, kasih telinga, enggak, fungsinya apa? Nggak melihat pun. Tapi itu akan terwujud ketika lahir. Masya Allah, bisa melihat, bisa berjalan. Alangkah sedih sekali seorang anak, seorang ibu yang lahir seorang anak, kemudian tidak ada kaki, tidak ada tangan, tidak ada penglihatan. Sama hari ini kita tidak maklum ngapain sholat, ngapain ini. Nanti akan kita panen di hari di mana dinampakkan semua rahasia. Paham ya Ibu? Masya Allah.
takdir, kehendak Allah tidak ada yang buruk menurut ilmu Allah. Pandangan kita itulah yang menjadikan itu buruk dan berbuah buruk. Sakit, ngeluh, tidak berbuah pahala, malah menjadikan semua itu berdosa, melahirkan dosa, waliyadzubillah. Terakhir, yang keempat. Yang keempat, al-iman bi anna jami'al kainati makhluqatun lillahi bidawatiha wa sifatiha wa harakatiha wa bi anna kullaman siwallahi makhluqun mujadun minal adam kainan ba'da allam yakun. Insyaallah. Keimanan bahwa seluruh alam semesta ini, keimanan, keyakinan bahwa seluruh alam semesta ini, baik yang kita lihat ataupun yang tidak bisa kita lihat, al-kainat, al-kaun, alam semesta ini, makhluqatun lillah, adalah ciptaan Allah. Segala sesuatu di alam semesta ini, yang nampak di mata kita, yang tidak nampak, yang bisa kita lihat, yang tidak bisa kita lihat, itu semuanya adalah ciptaan Allah. Baik zatnya, sifat-sifatnya, zatnya, sifat-sifatnya, semua diciptakan Allah. Ya, ciptaan Allah. Zatnya atau sifat-sifatnya, titik. Lanjutnya jangan dicatat, ya Ibu, penjelasan saja. Yang mereka itu diciptakan dari yang tidak ada menuju ada. Inilah yang kemudian jadi pembeda antara kita dengan Allah. Allah itu keberadaannya tidak didahului dengan ketidakberadaan, tapi akal kita nggak sampai. Ya, ada bagian yang akal kita tidak sampai, Ibu. Allah tuh kapan adanya, Ustaz? Allah tuh ada sebelum kata kapan tuh ada. Kan gitu kan? Kapan ya? Sebelum kata kapan tuh ada, Allah sudah ada. Kadang-kadang anak-anak kita itu usil ya, karena memang pikirannya ya nggak kan sampai, kita nggak sampai. Ya ayah, Allah tuh kapan ada, keluar dari mana, dari portal dari mana, kan gitu kan? Sebagian anak ya, terus anak saya tanya kan gitu, Masya Allah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala, zat pencipta, dan selain dia adalah makhluk. Maka jangan bingung kalau ditanya arus, khaliq atau makhluk? Ya, makhluk, arus. Dan arus adalah makhluk Allah yang paling tinggi. Bentuk seperti apa? Ibu jangan bayangkan seperti kursi. Bahkan disebutkan dalam hadis seperti kubah. Dia itu yang menutupi seluruh makhluk. Dengan Allah istiwa di atas arus, dan Allah mengabarkan dengan kata Ar-Rahman. Allah yang maha kasih, yang maha cinta, yang maha sayang, itu istiwa di atas arus. Allah milih kata Rahman apa? Dengan kata seakan-akan berikan sinyal isyarat Allah mengayomi seluruh makhluknya dengan kasih sayangnya. Padahal nama Allah itu banyak. Allah bisa menggunakan namanya Al-Qawi alal arsy tawa. Allah yang maha kuat berada di atas arsy. Tapi Allah memilih satu nama Ar-Rahman, bukan Al-Mutakabbir. Allah yang maha sombong istiwa di atas arsy, tidak. Masya Allah. Arsy adalah makhluk yang paling tinggi. Di bawahnya langsung ada surga Firdaus. Jadi surga itu di langit, di atas langit 7, Ibu. Ya, surga yang paling tinggi adalah surga Firdaus. Bawahnya. Makanya Rasulullah SAW memberikan arahan kepada kita semuanya. Wa idza sa'altumul jannah fas'alul firdausal a'la. Kalau kamu minta surga, maka mintalah kepada Allah surga Firdaus, surga yang paling tinggi. Ini membangun motivasi, Ibu. Kalau kita minta pada Allah, ingat yang kita minta siapa? Al-Ghani, Al-Mughni, Allah yang maha kaya, Allah maha mengayakan. Jangan ragu akan kekayaan Allah. Bahkan saya minta pantas, enggak pantas, Allah maha kaya. Maka jangan sekali-kali kemudian kita minta ragu-ragu, ya Allah, saya minta kepadamu surga emperan pun jadi, ya Allah. Jangan, ya Ibu, minta Firdaus. Artinya apa? Ini akan menyadarkan kita. Kita minta surga Firdaus, coba cocokkan dengan amal kita. Kita minta surga Firdaus, infaknya 2.000, Ibu. 2.000 rupiah Firdaus, ya Allah, malu nggak kira-kira? Kan gitu saja itu. Sama, ya. Sekarang itu misalnya beli rumah, masalah KPR, kita nggak bicara masalah riba atau nggak riba, tentu itu sudah selesai. Kita anti riba.
Oke, cicilan syariah ada, tidak semua kredit itu riba. Karena ada orang yang semangat ngaji, Ibu, kredit sama dengan riba. Sama dengan tidak tahu itu berarti kan gitu. Tidak semua kredit itu riba. Akadnya itu bukan kreditnya. Kalau al-bai' bitafsir, kredit ada aturannya, tidak riba bisa. Oke, rumah Masya Allah. Ada rumah di sini KPR cicilannya 2.000 gitu. 2.000 rupiah, $2.000 ada kali ya. Kan gitu. Kalau 2.000 rupiah nggak ada. Dan ini surga Firdaus dicicil 2.000. Ini malu nggak sama Allah kan gitu. Ya tetapi bagaimanapun amal hanya sebagai sebab. Hanya sebagai sebab. Inti kuncinya untuk membuka surga itu adalah rahmat Allah. Kalau Allah sudah cinta sama hambanya, semua selesai, tidak dilihat 2.000, 10.000-nya. Maka disebut dalam hadis Imam Muslim, seorang laki-laki yang terakhir keluar dari neraka dan terakhir masuk surga itu. Sepertinya ibu-ibu mendengar hadis ini agak aman ini. Wah itu kan terakhir laki-laki itu Ustaz. Iya itu. Tapi ada hadis yang lain disebutkan sesungguhnya penghuni terbanyak neraka adalah para wanita. Allah musta'an. Insya Allah ibu-ibu di sini nggak ada yang mampir. Insya Allah langsung masuk surga tanpa hisab. Amin ya Allah alamin. Jadi penduduk yang terakhir keluar dari neraka dan otomatis terakhir masuk surga, seorang laki-laki yang keluar dari neraka dalam keadaan kosong akan dicemplungkan oleh Allah fi nahril hayah, di sungai kehidupan, sumur kehidupan. Muncul diangkat dari sumur, dari sungai tersebut seperti benih yang tumbuh seperti tanaman yang di persemaian ibu, yang hijau ke kuning-kuningan atau kuning ke hijau, masuk segar sekali. Kemudian minta pada Allah, ya Allah, hadapkan aku ke surga, jangan hadapkan ke neraka. Trauma ya Allah, trauma kan dia. Oke, aku gak akan minta selain itu. Yang penting jangan lihat neraka lagi. Trauma dia. Dan dihadapkan ke arah surga. Kok kayaknya indah ya Allah. Dekatkan ke sana aja, deket-deket, gak minta yang lain. Bener ya, sumpah. Akhirnya apa? Didekatkan. Ketika dekat suara riuh-riah, suara penduduk surga terdengar. Ya Allah, masukkanlah ya Allah. Katanya gak minta yang lain. Ya Allah, jangan jadikan hamba orang yang paling celaka ya Allah. Oke, kata Allah, berangkatlah, masuklah kamu ke surga. Baru depan pintunya balik. Ya Allah, kayaknya penuh dah. Nggak pede ya. Kayaknya penuh. Nggak masuk surga. Balik lagi. Penuh ya Allah. Enggak. Berangkat lagi dia. Sampai 3 kali dalam hadis sahih itu, 3 kali. Sampai Allah mengatakan, sesungguhnya bagimu surga yang luasnya seluas penguasa dirinya, bahkan 10 kali lipatnya. Bengong dia, atas tahzi'u bi wa anta rabbul alamin. Ya Allah, apakah engkau ngejek saya? Engkau kan Tuhan, gitu kan? Kayak enggak pantas, rahmat sebesar ini enggak pantas bagi saya. Jangan diledeklah saya itu. Enggak. Sampai Allah tertawa, disebutkan dalam hadis. Tapi jangan tertarik para ummahat. Walaupun mendapatkan keluasan rahmat Allah, namun jalan yang dilalui bukan jalan yang indah. Gosong dulu ibu. Ya. Jadi Masya Allah, mudah-mudahan kita tidak mampir. Allahumma amin. Baik. Jadi semua selain Allah adalah makhluk ruh. Kita punya ruh. Kenapa saya sampaikan ini? Karena ada orang mengatakan ruh itu bukan makhluk tapi manfuh. Wah, manfuh apa? Ditiup. Kalau makhluk diciptakan. Dia mengatakan ruh bukan makhluk tapi manfuh. Saya katakan salah. Ruh itu Allah enggak? Ruh itu Allah enggak? Bukan. Ruh yang ada pada diri kita itu Allah enggak? Bukan. Teori tadi apa Ibu? Segala sesuatu selain makhluk, selain Allah adalah makhluk. Maka jangan bingung. Macan itu makhluk enggak? Ya makhluk lah kan gitu. Maka kaidah kita pegang. Malaikat Ustaz, makhluk. Hebat Ustaz, makhluk. Kehidupan dan kematian makhluk enggak? Alladzi khalaqal mauta wal hayat. Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian. Bentuknya apa? Hari ini kita tidak melihat. Tapi disebutkan dalam hadis, kehidupan dan kematian itu bentuknya seperti seekor kambing. Maka tidak ada yang dilompati oleh kambing kehidupan itu kecuali akan hidup. Dan tidak akan dilompati oleh seekor kambing kematian kecuali akan mati. Maka ini akan dihadirkan. Nanti di akhirat di antara surga dan neraka ketika penduduk surga sudah masuk surga. Penduduk neraka sudah masuk neraka, dihadirkan di antara keduanya seekor kambing gemuk. Kemudian ditanya, apa itu? Malaikat mengatakan, inilah kematian dan disembelih di antara surga dan neraka. Dan kehidupan tidak pernah disembelih selama-lamanya.
akan kekal. Yang disembelih adalah kematian, maka tidak ada kematian setelah itu. Maka tidak ada tidur, tidak ada ini di surga, nggak ada. Istirahat dulu lah malaikat, jadwalnya rehat, nggak ada ibu. Sama di surga juga nggak ada tidur, bahkan nggak ada ngantuk. Kenapa? Ada kaidahnya. An-naumu akhul maut. Tidur itu saudara kematian. Wan nu'asu muqaddimatun naum. Nu'as, ngantuk itu muqaddimahnya tidur. Makanya Allah itu la ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Sinah itu ngantuk. Allah itu tidak ngantuk, tidak tidur. Tidur itu saudaranya kematian. Makanya kalau kita itu tidur lagi latihan mati. Kalau ibu-ibu ngaji ngantuk itu berarti latihan mati. Ya, di surga tidak. Tapi maklumi ibu, maklumi aja. Berarti masih di dunia. Kalau nggak ngantuk mah sudah di surga, alhamdulillah. Karena dunia ini ya inilah dunia. Ada kurang-kurangnya dikit karena kita masih di dunia. Tapi barakallahu kita lanjutkan lagi. 4 pegang ya ibu. Dalilnya belum ya? Baik, dalilnya 1 dalil saja. Surat Az-Zumar ayat 62. Az-Zumar ayat 62. Surat keberapa ibu-ibu? Iya, silakan dibaca yang sudah ketemu. Az-Zumar ayat 32. 62 itu? Iya. Surat 39 ayat 62. Allah pencipta segala sesuatu dan Dia Maha Pemelihara atas segala sesuatu. Ya, Allahu khaliqu kulli syai'. Allah menciptakan segala sesuatu, menciptakan diri kita, menciptakan perbuatan kita, sifat-sifat kita, Allah yang menciptakan. Ayatnya berapa? Ayat 62 surat ke-39. Allahu khaliqu kulli syai'. Nah, 4 ini kita pegang, kita kantongi ibu. Tadi pertama sudah tentang masalah makna qada dan qadar. Kemudian 4 prinsip dalam perkara takdir. Kalau cacat 1 bahaya. Ya, 4 ini harus kita imani secara komplit. Kemudian barakallahu fikum, pertanyaan. Tadi kita sudah membahas bahwa takdir itu adalah ilmu Allah. Ya, ilmu, tulisan, kehendak, makhluk kan itu 4. Kalau kita singkat, ilmu, tulisan, kehendak, ciptaan. Ya, kalau bahasa Arabnya al-ilmu wal kitabah wal masyiah wal khalq. Nah ini ya, kalau bahasa Arabnya gitu. Ilmu, ya pengetahuan, tulisan, kehendak, ciptaan. Ilmu, Allah mengetahui segala sesuatu. Tulisan, Allah menulis segala sesuatu. Kehendak, Allah menghendaki segala sesuatu. Keempat apa ibu? Ciptaan, segala sesuatu selain Allah adalah ciptaan Allah, termasuk perbuatan hamba. Itu adalah ciptaan Allah. Nah, pertanyaan berikutnya ini bagian yang ketiga. Ikhtiar manusia. Pertanyaan, apakah kita punya pilihan? Tadi segala sesuatu kehendak Allah. Ibu-ibu sampai di sini kehendak Allah bukan? Kehendak Allah. Kita punya kehendak enggak? Kita punya keinginan enggak? Jawabannya, barakallahu fikum, Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa manusia memiliki kehendak dan pilihan. Namun kehendak itu tidak berdiri sendiri, melainkan berada di bawah kehendak Allah. Nanti kita jelaskan ibu. Kita diberikan kehendak dan ikhtiar. Ikhtiar itu pilihan. Ikhtiar itu pilihan, memilih. Maka khiyar itu memilih. Kalau dalam jual beli ada khiyar, ada pilihan. Melanjutkan akad atau tidak. Khiyar majlis di majlis. Atau nanti khiyar aib, khiyar nanti lanjut akad atau tidak. Nanti dilihat barangnya cacat atau tidak, kan gitu kan. Khiyar, pilihan. Ada pilihan, ada kehendak. Namun kehendak dan pilihan manusia tidak berdiri sendiri di bawah kehendak Allah. Tidak berdiri sendiri namun di bawah kehendak dan keinginan Allah. Dalilnya dulu. Surat At-Takwir ayat 28 sampai 29.
Surat At-Takwir 28 sampai 29. Liman syaa minkum ay yastaqim wa ma tasyauna illa ay yasha Allahu rabbul alamin. 8129. Surat berapa Ibu? Surat 81 ayat 29. Surat 81 ayatnya 28 dan 29. Surat ke-81 ayatnya ayat 28 sampai 29. Mohon dibaca yang megang mikrofon. Yaitu bagi siapa di antara kamu yang menghendaki menempuh jalan yang lurus dan kamu tidak dapat menghendaki atau menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki Allah untuk seluruh alam. Iya, baik. Para ummahat, kita diberikan kehendak untuk pilih iman dan kufur. Makanya apa Ibu? Kalau kehendak kita mutlak bukan kehendak kita mutlak kehendak Allah, maka nggak akan diminta pertanggungjawaban. Makanya ada pertanggungjawaban, ada hisab. Maka nggak ada orang kemudian ditanya, Ibu, ngapain nggak sholat dulu di dunia? Takdir ya Allah. Ada jawaban seperti itu. Maka kalau ada yang meyakin bahwa segala perbuatan itu mutlak kehendak Allah dan manusia tidak ada kehendak, salah. Hisab pun akan salah Ibu. Kita akan diminta pertanggungjawaban kita, ucapan kita, omongan kita. Itu menunjukkan apa? Kita dimintai pertanggungjawaban atas pilihan kita. Sederhananya Ibu. Ya, misalnya saya disuguhi di sini minum. Ya. Ustaz minum. Saya minum dan tidak itu kehendak saya atau tidak? Kehendak saya, kecuali tangan saya gerak sendiri. Waduh, ditanda lo gerak sendiri gitu kan. Gimana nih? Jangan gerak sendiri, buka sendiri tanpa sadar minum. Kalau yang seperti tidak ada hisabnya. Ketika seseorang itu di luar kontrol, mengerti sesuatu, nggak ada hisabnya. Orang gila, nggak ada hisabnya, karena di luar kontrol dia. Paham? Orang gila kenapa tidak dihisab? Karena di luar kontrol dia. Akal nggak ada. Ataupun akal belum sempurna. Anak kecil, ya melakukan sesuatu, tidak ada dosa. Tapi nanti kalau masalah pertanggungjawaban ada Ibu. Ada salah satu, misalnya keluarga punya anggota, salah satu anggotanya gila, merusak motor orang, nggak dosa dia, tapi anggota keluarga wajib mengganti. Bisa paham Ibu? Jadi denda dunia itu tidak hilang karena ketidaksengajaan atau ketidaktahuan. Orang latihan nyetir mobil, nabrak pagar orang rusak, saya nggak sengaja, kan nggak dosa. Iya nggak dosa, urusanmu sama Allah, tapi ganti. Paham ya Ibu ya? Seperti ini. Jadi ini penjelasan mudahnya. Sadar nggak sadar. Istilahnya apa? Kalau kita melakukan sesuatu pasti akan atas pilihan kita. Kalau bukan pilihan kita nggak akan ada hisabnya. Ibu-ibu tiba-tiba bangun tidur merem kemana gitu, kan ada gangguan sihir atau apa, kan ada seperti itu. Nggak ada hisabnya Ibu. Makanya apa intinya? Barakallahu fikum para ummahat, ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Bahwasanya apa? Kita itu punya kehendak dan pilihan, tapi semua itu adalah di bawah takdir Allah. Saking dalamnya ilmu Allah, apapun yang akan kita lakukan, Allah tahu Ibu, tapi takdir bukan memaksa. Oh, kok Allah di bawah kehendak Allah nggak maksa? Stop di situ sudah, cukup. Stop, ilmu kita nggak nyampe. Kita yakin bahwa kita diberikan kehendak oleh Allah, diciptakan ikhtiar untuk memilih Ibu. Makanya sampai orang-orang yang tidak sampai dakwah kepada mereka. Orang-orang yang tinggal di satu tempat yang jauh daripada dakwah, mati dalam keadaan kafir. Maka saya katakan, orang kafir pun bisa masuk surga dengan cara khusus. Jangan dimakan mentah-mentah di sini. Masuk orang kafir masuk surga? Enggak, secara umum enggak. Tapi ada orang kafir masuk surga. Orang kafir yang tinggal di tempat yang jauh, tidak ada dakwah, tidak pernah tersentuh dakwah, enggak pernah mendengar kata Islam, enggak pernah dengar kata Nabi Muhammad, mati. Lalu bagaimana? Nanti di akhirat tidak mungkin orang dimasukkan neraka sampai ia paham betul kalau dia berhak masuk neraka. Maka ada berapa golongan? 4 golongan yang akan diuji ulang Bu, sebelum nanti dimasukkan surga atau neraka. Salah satunya orang yang mati pada zaman fatrah, mati di tempat atau di waktu di mana tidak sampai dakwah kepadanya. Diuji oleh Allah. Allah datang, aku Tuhanmu, siap engkau Tuhan kami. Ternyata Tuhan itu ada. Oke. Ingat ya, kamu tidak sampai dakwah kepadamu di dunia. Tapi ingat, kalau kamu taat padaku, masuk surga. Siap disumpah janji oleh Allah, siap taat. Akhirnya diutuslah seseorang. Nanti Rasul datang cirinya seperti ini.
Allah Maha Adil, tidak teka-teki disampaikan pada umat. Rasul datang utusan, siapapun, yang penting Rasul utusan. Rasul siapa atau Rasul baru datang pada mereka. Aku utusan Allah sebagaimana Allah sudah mengambil janji dari kalian untuk taat kepadaku. Oke, masuklah kalian ke dalam api itu. Wah, kok Rasul kok kayak gini nih, kan gitu kan? Kok kayak gini? Kalau dia nggak mengandalkan logika, dia menolak. Maka orang menolak itulah dianggap orang yang menolak ajakan Rasul ketika datang kepada di dunia. Tapi orang yang taat padanya, dia masuk dalam api dan tidak merasakan panasnya api itu. Itu ujian di akhirat itu. Jadi ujian di akhirat masih berlaku bagi siapa? Orang yang mati di atas kekafiran yang saat di dunia belum sampai dakwah kepadanya. Paham ya Ibu? Ya. Allah nggak akan pernah zalim Ibu. Ya, nggak pernah zalim. Allah nggak pernah zalim. Makanya surga neraka diciptakan itu surga diciptakan dengan rahmat Allah, neraka diciptakan dengan keadilan Allah. Rahmat Allah, keutamaan karunia Allah. Maka surga itu masya Allah kalau dibandingkan dengan amal kita tuh nggak sebanding Ibu. Makanya kalau kita katakan kita masuk surga karena keadilan Allah, kita katakan itu bukan ucapan yang benar. Kita masuk surga insya Allah karena karunia besar, kemurahan Allah. Tapi kalau masuk neraka orang itu karena keadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kalau kita lihat neraka seperti itu ya Bu ya, kabar-kabar tentang neraka yang mungkin pantas hari ini ada orang yang jahatnya luar biasa itu. Allahu Akbar. Baik, para umat, ini bagian yang ketiga. Kalau ditanya Ustaz, tadi kan di bagian daripada prinsip takdir, bahwa segala sesuatu diilmui oleh Allah, ditulis, dikehendaki oleh Allah. Lalu kita punya kehendak? Jawabannya ada keinginan dan fakta dalam kehidupan kita bisa memilih. Tapi semua itu dalam ruang lingkup takdir. Kita berkehendak, nanti hasil daripada kehendak kita, keinginan kita, Allah Maha tahu, sudah tercatat. Berarti Allah maksa? Enggak. Kok bisa? Cukup. Ibnu Abbas mengatakan, kalau Anda kemudian tanya tentang takdir, ibarat orang menatap sinar matahari di siang hari. Bukan semakin terang benderang, tapi akan semakin merusak matanya. Ya, ada batasan. Makanya takdir ini nanti intinya ada ranah ilmiah yang terbatas, tapi hikmahnya wallahu alam. Ini nyampe nggak waktunya ibu-ibu? Baik, masya Allah. Sekarang bagian berikutnya, hubungan antara ikhtiar dan takdir. Nah, gitu. Hubungan antara ikhtiar dan takdir. Hubungan antara ikhtiar dan takdir. Baik. Pertanyaan ibu-ibu, ikhtiar apakah termasuk bagian dari takdir? Orang berusaha, orang ini apakah sudah diilmui oleh Allah, sudah ditulis oleh Allah? Jawabannya, iya. Orang sakit nih, orang sakit takdir Allah enggak? Dia pergi ke dokter ini, apa Allah? Kok ke dokter itu kan harusnya ke dokter ini, mungkin enggak? Itu kita, Allah enggak mungkin. Si fulan sakit, pergi ke dokter ini, dia sembuh atau enggak? Itu semuanya sudah takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Ikhtiar dan takdir. Ikhtiar bagian daripada takdir, dan ini catatannya tidak bertentangan dengan konsep takdir. Tidak bertentangan dengan konsep takdir. Karena kita sebagai seorang hamba, perintahnya ikhtiar. Sedangkan bagian Allah adalah takdirnya. Perhatikan ini Bu. Ikhtiar bagian daripada takdir. Poin kedua, ikhtiar tidak bertentangan dengan takdir. Ketiga, perintah bagi hamba itu ikhtiar atau ngatur takdir? Ikhtiar. Yang ngatur takdir ini tugas siapa? Kalau kita katakan tugas misalnya, tugas Allah. Baik, pegang tiga ini Ibu. Sedikit saja contoh. Kalau kita kemudian mengurusi yang bukan pekerjaan kita, pusing nggak? Ibu bukan presiden, ngurusi pekerjaan presiden. Ya kan? Paling kita hanya usul saja kan gitu kan? Usul. Sedikit mengkritik dengan baik, mendoakan kan gitu kan? Kita mikir, gimana nih?
MBG kan ini Bu ya. MBG duitnya wah ambil kalkulator ini berapa siswa di Indonesia ini dari mana wah pusing kita. Bukan presiden mikir anggaran kan gitu kan. Asal sama ya. Kita apa yang jadi pekerjaan Allah nggak usah diambil tugas kita itu. Betul atau tidak? Bu mikir, wah, kapan ya saya mati ya? Ini ngapain itu tugas Allah? Tugas kita apa? Jaga kesehatan, ikhtiar. Makanya kalau orang sudah tugasnya ikhtiar, hidup mati sehat, Allah. Kita kok nyerobot tugasnya Allah? Sama, misalnya kita punya tetangga kaya. Mobilnya ada 100 buah. Satu mobilnya harganya 12M. Pajaknya mobilnya paling murah 25 juta. Kita ambil kalkulator. Ini pajaknya setahun sekian. Itu kerjanya apa? Gajinya berapa? Wah, mikir dia tiap malam tuh notal pajak orang. Dia aja nggak pernah diajak naik mobilnya. Apa? Menjadi orang yang menderita, mikir ngitung mobil orang pajaknya harganya ditotal. Ngapain Ibu? Sama, kenapa kita mikir bagian Allah bukan bagian kita? Anda sakit, ada perintah tadawu wala tadawu bil haram. Berobatlah kamu. Ingat, jangan berobat dengan yang haram. Itu tugasmu. Kok nggak sembuh? Lah itu bukan urusanmu. Ikhtiar, perintahnya adalah supaya menyempurnakan itu. Bukannya ikhtiar, menyempurnakan ikhtiar. Bagian pada ikhtiar adalah doa. Makanya kalau orang berdoa tidak bekerja jangan disalahin karena sudah ikhtiar. Tetapi kita anjurkan sempurnakan ikhtiarmu. Maka sempurnanya ikhtiar digambarkan dalam hadis seperti ikhtiarnya siapa? Burung. Burung itu. Maka Rasulullah mengatakan, kalau andaikan kalian bertawakal seperti tawakalnya burung, maka kalian akan diberikan rezeki seperti diberikan rezeki ya rezeki pada burung itu. Pergi taghdu himasan wa taruhu bitanan, pergi dari sarangnya di pagi hari dalam keadaan lapar, pulang dalam keadaan kenyang. Maka kalau orang hanya doa ya Allah minta rezeki, ya bagus kamu sudah ikhtiar tapi belum kamu sempurnakan ikhtiar. Maka jangan sampai kita salah. Kok orang doa saja nggak ikhtiar? Salah. Doa bagian dari ikhtiar. Tapi perintahnya adalah menyempurnakan apa yang kita bisa mampu. Kalau kita punya uang, punya ini bisa berobat, kenapa nggak berobat plus doa? Paham ya Ibu? Tapi kalau orang tawakalnya kuat, nggak masalah, nggak dosa Ibu. Kok nggak berobat? Nggak apa-apa, saya doa saja. Nggak apa, jangan disalahin. Ya, tetapi jangan ngeluh. Nggak berobat ngeluh. Saya tawakal setiap malam ngeluh. Waduh sakit tadi ini. Berobatlah. Ya level imannya berobat. Ada orang yang level imannya sudah nggak berobat nggak. Ada kan berobat nggak apa-apa ini ikhtiar. Nggak berobat nggak ada bedanya bagi dia. Mau berobat atau nggak berobat nggak mengubah tawakal sama Allah. Itu hebat itu. Tapi ada orang mencoba level ini tapi levelnya belum sampai, ngeluh terus. Nggak berobat, tawakal. Terus ngomong itu ngeluh lagi. Nah, ini nggak benar. Ente itu levelnya berobat. Udah, biar menambah keyakinan hatimu. Kan gitu. Kalau para aulia Allah itu mau berobat, dia berobat, ya sama. Bahkan apa? Prinsip kenapa dia berobat dalam rangka mencari itu Allah. Kenapa bekerja? Itu Allah. Ya, tapi kan levelnya Masya Allah ya Ibu. Tidak semua bisa mencapai level ini. Baik. Nah, berikutnya. Ini baru sampai berapa nih? Ada 9 poin baru, kayaknya baru 4 poin ya. Nggak apa-apa, pelan-pelan. Sedikit barokah ya Bu. Poin berikutnya, poin kelima ya. Sikap seorang mukmin terhadap takdir. Nah, ini dia. Ini belum masuk pada hikmah takdir. Tapi iya 4, tadi 4, sekarang 5. Tadi yang keempat kan hubungan ikhtiar dengan takdir. Kalau ditanya, Ibu, ikhtiar termasuk takdir nggak? Sanjab tadi apa tadi? Termasuk takdir. Ikhtiar bertentangan dengan takdir nggak? Enggak ikhtiar. Nanti kalau orang keyakinan Jabriyah, nanti bisa di searching Jabriyah. Jabriyah itu kan meyakini segala sesuatu itu takdir Allah, manusia tidak ada ikhtiar seperti wayang. Misalnya dia berbuat maksiat, kamu jangan berbuat seperti ini loh. Kamu kok ingin mengubah takdir Allah? Saya berbuat maksiat itu takdir Allah. Nah itu dia, pasti salah seperti itu. Konsep itu salah. Maka ikhtiar termasuk takdir Allah. Ikhtiar apakah bertentangan dengan takdir? Enggak. Yang diperintahkan untuk kita adalah ikhtiar. Bagi Allah mengatur takdirnya. Jangan ambil pekerjaan yang bukan pekerjaan kita, maka bahagialah hidupnya.
Itu. Yang kita pikirkan ya Allah kok apa namanya kaya miskin. Enggak, itu Masya Allah itu hikmah Allah. Makanya di antara hikmah Allah dijadikan makhluk dalam kondisi apapun, ada yang kaya, ada yang kalau kaya semua, misalnya kita di rumah toiletnya macet, nyuruh orang kaya mau nguras toilet? Nggak mau, Ibu. Itu hikmah Allah. Sudah diatur itu. Maka jangan ambil apa? Jangan ambil yang jadi sesuatu yang bukan tugas kita. Makanya Syekh, seorang alim ahli hikmah mengatakan, arif nafsaka minat tadbir fama qama bihi nafsuka la takum la fama qama bihi ghairuka la takum bihi nafsu. Istirahatkanlah dirimu, santaikan dirimu untuk tidak mengurusi sesuatu yang bukan tugasmu. Mikir, wah ini gimana? Orang mikir, yang itu bagian dari Allah, itu tugasnya Allah. Wah kalau kerja ini dapat dan tidaknya itu urusan Allah. Paham ya? Kita lanjutkan. Ini mungkin kalau nggak cukup bagian terakhir. Sikap seorang mukmin terhadap takdir. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, memahami takdir tidak cukup dengan lisan, tapi harus tampak dalam kehidupan kita. Nah, di sini barakallahu fikum, sikap mukmin, seorang mukmin terhadap takdir. Ada 3 bagian. Ini untuk menguatkan tadi sikap seorang mukmin terhadap takdir. Jadi tapi tampak dalam sikap hidup kita. Itu penjelasan dari saya. Baik, boleh dicatat, boleh tidak. Jadi bukan hanya di lisan tapi harus tampak dalam hidup kita. Tampaknya ada dalam 3 tahapan. Nampaknya iman seorang mukmin terhadap takdir itu di dalam kehidupannya nampak dalam 3 tahapan. Ini bagian terakhir karena waktunya terbatas. Baik, para ummahat, barakallahu fikunna jami'an. Yang pertama, sebelum terjadi. Nah, sebelum terjadi, apa yang harus kita lakukan? Ikhtiar dan doa. Nah, ini dia. Ikhtiar dan doa. Dalilnya adalah hadis riwayat Imam Muslim. Saya bacakan, nanti saya bacain maknanya. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wala ta'jaz. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wala ta'jaz. Bersungguh-sungguhlah, ya, hadis riwayat Imam Muslim. Bersungguh-sungguhlah dalam mencari apa yang bermanfaat bagimu. Bersungguh-sungguhlah dalam mencari apa yang bermanfaat bagimu. Mintalah pertolongan kepada Allah. Mintalah pertolongan kepada Allah dan jangan lemah. Dan mintalah pertolongan kepada Allah dan jangan lemah. Jadi ada 3 ya, Ibu. Ihris alama yang fuka. Semangat. Ihris itu tamak kalau bahasa konotatifnya ya, Ibu. Kalau tamak kan kesannya negatif, tapi maksud tamak adalah kebaikan. Tamaklah, bersungguh-sungguhlah terhadap apa yang bisa berikan manfaat untuk kita. Ini umum, Ibu, baik manfaat duniawiyah atau manfaat ukhra. Iya, makanya seorang mukmin kalau kerja sungguh-sungguh karena manfaat duniawiyah. Ibadah sungguh-sungguh, manfaat ukhrawiyah. Pesan kedua apa, Ibu? Minta tolong. Menunjukkan bahwa kita nggak pernah lepas dari Allah. Salah satunya apa aplikasinya? Mengucapkan bismillah sebelum beraktivitas. Ucapan bismillah, mohon tolong pada Allah agar ditolong, dimudahkan, diberkahi oleh Allah. Bukan hanya ucapan bismillah sekedar lisan yang terucap meluncur dari lisannya, tapi makna bagaimana kita merasa rendah di hadapan Allah dan kita tidak bisa wujudkan sesuatu kecuali atas pertolongan Allah. Ini barokahnya bismillah. Para ulama
sepakat sunnah, walaupun nanti ada 5 hukum ya. Mengucapkan basmalah itu kadang wajib, kadang sunnah, kadang haram, kadang makruh, kadang mubah, tergantung. Wajib seperti baca Al-Fatihah dalam sholat. Dalam madhab Syafi'i wajib membaca bismillah ketika membaca Al-Fatihah. Imam Malik enggak. Imam Syafi'i wajib. Kalau membaca Al-Fatihah harus bismillah disertakan. Kalau Imam Malik enggak. Ya, kalau madhab Hambali wajib, tapi kalau jadi imam sir. Nah, kayak dulu kalau haji umroh, imamnya langsung baca Alhamdulillahirabbil alamin. Bukan enggak baca, tapi baca sirron. Kadang sunnah melakukan aktivitas yang misal berangkat thalabul ilmi, bismillah sunnah. Ya. Membaca bismillah di awal setiap surat sunnah. Kadang haram. Ketika melakukan haram pakai bismillah. Makan babi, bismillah, dosa ibu. Ya, jangan sampai berpikir makan babi dosanya berkurang gara-gara apa? Makannya pakai bismillah dan pakai tangan kanan. Ya. Itu pelecehan namanya. Baik, bismillah di saat aktivitas itu agung maknanya. Ya, seakan-akan wajib, seakan-akan ya ibu. Setiap aktivitas kita seakan-akan kita minta tolong. Ya Allah, tolong please ya Allah, tolong. Hamba itu nggak mampu, makanya ini membunuh rasa ujub ibu. Makanya Allah memberikan satu rahmat di balik ketidakmampuan. Orang nggak mampu tuh malah ditolong oleh Allah karena sadar nggak mampu. Ada seorang wanita pengantin baru, dia dimanja sama orang tuanya, masak kagak pernah, masak air aja gosong ibu. Dan salah satu saking nggak bisa masaknya, suaminya bilang, gimana nih, saya pengen merasakan masakannya. Waduh, deg-degan gimana ini? Saking deg-degannya, waduh, ingat basmalah. Bismillahnya 27 kali tuh. Bismillah goreng tempe pun bismillah. Mohon pertolongan sama Allah. Orang seperti ini sudah menang sejak awal walaupun tempenya kosong. Kenapa? Ada pahala di sisi Allah. Orang yang satu lagi seorang wanita, masya Allah, kursus sana kursus ini, paham tentang masakan. Ya. Kursusnya tentang kuliner, masak apapun bisa. Suaminya bilang, ayang katanya kan gitu, mau dong masakannya. Oke, saking pintarnya lupa bismillah. Siapa yang menang? Yang masaknya enak atau yang tempenya gosong? Yang tempenya gosong tadi. Tapi jangan buat alasan ya. Yang penting kan ini kan makanya ada satu ungkapan, mangkanat bidayatuhu musyrikah, kanat nihayatuhu musyrikah. Orang yang awalnya menang, itulah kemenangan, akan menang di akhirnya. Artinya ini diucapkan di bismillah. Kalau sudah di bismillah di awal, Anda tidak akan pernah kalah selama-lamanya, walaupun hasilnya kalah. Paham ibu? Iya. Ya, ini masya Allah. Ikhtiar dan doa. Oke. Yang kedua, ketika atau saat terjadi. Tadi sebelum terjadi. Kewajiban kita apa? Ikhtiar dan doa. Saat terjadi, pilihannya hanya 2. Saat terjadi, yang B ya, nanti ada 3 tingkat. Pilihannya hanya 2. Apa itu? Sabar atau syukur. Nah, itu. Iya. Berwarna-warni kehidupan dunia itu cuma 2. Ya. Warna-warni kehidupan dunia itu aslinya cuma 2. Maka kalau saat terjadi, sabar atau syukur. Ketika takdir itu datang para ummahat, jika baik apa? Bersyukur. Jika buruk, bersabar. Makanya disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, ajaban li amril mu'min fa inna amrahu kullahu khair. In asabathu sarra'un syakara fa huwa khairun lah. Fa in asabathu dharra'un sabara fa kana khairun lah. Ila akhir hadis. Panjang hadisnya. Sungguh menakjubkan, indah banget perkara seorang mukmin. Perkaranya bagus semuanya. Kalau mendapatkan kebaikan bersyukur, top. Mendapatkan keburukan sabar, top juga itu. Dan itu tidak mungkin diperoleh kecuali seorang muslim itu. Makanya para aulia Allah, kekasih-kekasih Allah itu yang paham masalah ma'rifat Allah, yang kenal dengan Allah itu nggak ada bedanya ketika mendapatkan rizki atau enggak. Tapi susah itu. Seringkali kita kalau mendapatkan kebaikan malah lupa. Ya, ada orang mendapatkan keburukan jauh. Maka 2 jenis ini sebutnya dalam Al-Quran. Ada orang kalau dikasih kenikmatan lupa.
Ada orang yang dikasih keburukan jauh. Maka yang bagus adalah orang yang dikasih kebaikan dan keburukan semua dekat sama. Ini paling baik. Ya. Ada sebaliknya juga, kalau dikasih kebaikan jauh. Kalau pas buruk dekat, khusyuk, nangis-nangis, sholat itu nangis-nangis. Bukan karena takut neraka. Ya ingat ditagih utang loh. Akhirnya hanya melibatkan Allah dalam problemnya. Ini sudah bagus. Artinya melibatkan Allah, tidak melibatkan dukun, sudah bagus. Tapi perlu di-upgrade. Makanya ayatnya apa? Iya karena abdua, iya karena stain. Ibadah kedekatan kita dahulukan sebelum kita melibatkan Allah dalam problem kita. Makanya mana yang lebih afdal antara zikir dan doa? Zikir lebih afdal. Doa itu meminta. Dua-duanya afdal, bukan berarti nggak boleh doa ya ibu. Makanya kalau bisa sebelum kita minta suatu hajat kepada Allah, diawali dengan minimal 2 pujian. Hajat ibu 7, mujinya 14 kali. Minimal seperti itu, bukan suatu paten, bukan ini contoh bahwa zikir memuji Allah itu lebih afdal daripada kita meminta. Padahal meminta itu kan ibadah, doa kan ibadah ibu, bukan menafikan. Tapi kita upgrade. Kita tidak hanya melibatkan Allah dalam problem kita, tapi kita libatkan dalam pujian lisan hati kita. Ya, makanya ada orang yang minta kepada Allah ibu dengan apa ya kalau bahasa Jawa, menjelentrehkan orang Jawa. Ada orang Jawa ya? Merincikan, jelentrehkan paham ibu? Menjelentrehkan, sebut semuanya ini. Ulang lagi. Rasulullah kadang mengajar seperti itu, minta 3 kali, 5 kali, 7 kali. Kadang orang nggak minta banyak, cuma ngasih syarat. Yang kemarin ya Allah, karena yakin Allah ingat, nggak pernah lupa. Paham ibu? Boleh milih silakan. Anda tidak mengulang doa karena yakin Allah ingat. Anda mengulang doa karena apa? Menunjukkan kita tuh hamba yang tidak pernah tidak butuh pada Allah. Enak kan? Muamalah dengan Allah tuh enak ibu, tergantung ilmunya. Kalau nggak ngerti ilmunya, minta sama Allah terus, hanya melibatkan Allah dalam problemnya. Ketika mudah, lupa sama Allah. Ada yang nggak minta sama Allah sombong. Ya Allah, saya minta duit, minta rezeki. Ya kalau dikasih, gitu kan. Kalau mau sih, enggak sih, ya nggak apa-apa sih, ya nggak gitu. Itu kurang ajar sama Allah itu, Bu. Ya, makanya kalau nggak pakai ilmu itu Allah musta'an. Baik, sabar dan syukur. Setelah terjadi 3 yang terakhir, ibu-ibu. Setelah terjadi, khusus untuk hal-hal yang tidak kita sukai. Apa yang kita lakukan setelah terjadi dan khusus untuk hal-hal yang tidak kita sukai, tidak sesuai dengan selera kita, tidak sesuai dengan target kita. Apa yang harus kita lakukan? Ridho dan tidak menyalahkan takdir. Ridho, raditu billahi rabba. Kita sering mengucapkan ya Allah ridho, ya Allah ridho. Diuji Allah dengan ujian yang sedikit. Wah, kenapa sih kok saya Allah? Kenapa sih anak saya yang sakit gak anak tetangga aja? Malah anak tetangga jadi korban. Ridho dan tidak menyalahkan takdir. Makanya kalau orang misalnya biasanya tidur pagi, dapat motivasi orang. Kalau pengen sukses, jangan tidur pada subuh. Wah semangat ya, cukit. Kepleset. Ya, luka kakinya terkilir. Wah. Ini andaikan saja aktivitas saya seperti kemarin tidur kan gitu kan. Andaikan seandainya yang disalahkan oleh syariat tidak boleh. Kita katakan qadarullah. Kepleset dari ini ya sudah 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan sudah di ilmu Allah, sudah tercatat di Allahul Mahfuz. Masya Allah. Oke ibu, saya kira cukup deh. Nanti hikmah faidah itu sering diulang oleh satu-satu. Ini insya Allah mewakili tema kita hari ini. Artinya semua takdir Allah tadi tentang kematian dan apapun ibu, itu semua takdir Allah. Tapi beriman pada takdir Allah bukan maknanya pasrah. Kedua, iman pada takdir Allah itu artinya kita yakin kita harus tunduk terhadap Allah. Artinya kalau kita berhasil melakukan sesuatu, jangan sombongkan diri kita. Tapi ingatlah bahwa segala sesuatu adalah anugerah. Bahasa lisan kita dengan tahmid, tundukkan hati kita agar mengakui tidak ada kebaikan sekecil apapun kecuali itu adalah anugerah dari Allah. Saya ada keperluan sepertinya harus izin. Sebelum kita tutup kita doa dulu.
untuk salah satu jamaah kita yang akan berangkat ibadah haji ya tahun ini, Ibu Dian ya. Bu Dian, Bu Dian Handayani. Baik, kita baca doanya, kita aminkan. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyikal karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la tada'na fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la daynan illa qadaitah wa la maridan illa syafaitah wa la mayitan illa rahimtah ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inna nukhassisu hadha du'a. Ya Allah, kami khususkan doa ini untuk Ibu Dian Handayani. Allahumma inna nukhassisu hadha du'a li Ibu Dian Handayani wa ahlina min jama'atil muslimin. Allahumma taqabbal minhum hajjahum. Allahumma taqabbal minha hajjaha waj'alha hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura. Allahumma yassir laha safaraha wahfadha fi dhahabiha wa iyabiha waqfiha kulla syarrin wa makruh. Allahumma yassir laha manasikaha wa alimha ma jahilu wa dzakirha ma nasu wa taqabbal minha a'malaha. Allahumma arzuqha al-ikhlasa fil qawli wal amal waj'al hajjaha khalisan li wajhikal karim. Allahumma ighfir lana dzunubana ya Allah ya rabbal alamin, sirrana wa tiqqa wa sirraha wa tiqqaha wajilha ya Allah ya Rahman ya Rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.